udah siang itu, jadi si Londo tuh mungkin habis sholat subuh itu mungkin merasa lapar, atau padahal tadi malam tuh si bule itu udah makan singkong, padahal udah sholat subuh mungkin udah lapar atau gimana. Duduk, udah sholat subuh tuh dia duduk, turun keluar dari musola tuh, dari tajuk itu keluar, itu duduk di situ tuh, duduk. Ya Allah, alhamdulillah semalam saya udah dikasih sama Engkau, saya udah dikasih ilmu bela diri, ilmu keberkahan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, saya minta bimbingan dari Engkau. Ya Allah, minta asuhan dari Engkau. Ya Allah, saya ini mau melanjutkan perjalanan. Ya Allah, tapi tahu saya arahnya kemana, saya kurang tahu. Ya Allah, tolong tunjukkan jalan saya, kata si bule Londo itu. Jadi dia itu minta petunjuk sama Allah, harus kemana arahnya. Jadi dia selalu nggak pernah lupa, selalu minta sama yang kuasa, selalu nguntang sama yang kuasa, selalu minta sama yang kuasa. Entah siangnya, entah malamnya, itu selalu muntang sama Allah. Dia berpegang teguh dengan keimanannya, padahal anak itu belum ngerti, udah duduk di depan tajuk itu, musola itu. Dia pas nengok ke depan, nengok ke kanan, nengok ke kiri, dia ngambil kesimpulan. Mungkin dari dalam hatinya dia punya firasat asa mau ke sebelah kiri. Itu dari duduknya tadi itu ke sebelah kiri, berarti ke sebelah utara, berarti dia jalan naik gunung itu. Di situ tuh banyak hutan jati, di situ tuh jalan turun naik itu masih pagi-pagi, masih sekitar jam 7 pagi. Jalan terus si anak tuh sendirian. Itu yang namanya hutan jati. Di situ jatinya udah tinggi-tinggi, udah besar-besar jatinya tuh. Jadi malah waktu udah siang juga matahari itu nggak masuk sampai ke bawah, dikarenakan banyak daun jati itu ya. Itu si anak itu jalan aja jalan, tapi dia nggak pernah lepas. Dia selalu wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu si anak itu selalu dia wirid begitu. Nah, makin lama makin jauh dari musola tadi, dari tajuk tadi, makin lama makin jauh. Di situ ada samar-samar kedengaran anak-anak yang lagi main. Si anak itu dalam hatinya, wah ini udah nyampe ke daerah perkampungan, saya mau lewat ke sana, mungkin orang-orang sini mungkin baik atau gimana, saya mau pengen minum, barangkali dikasih. Itu si anak tuh jalan terus. Udah nyampe ke situ, emang bener anak-anak kecil ya, sekitar pantaran banyak lagi main di depan rumah tuh. Itu bangunannya tuh bangunan tembok Belanda, bangunannya tuh bentuknya bentuk bangunan Belanda. Di situ tuh, ya dibilang banyak sih enggak sih di situ rumah ya, kalau diperhatikan secara jelas gitu ya nggak banyak lah, tapi anak-anak di situ banyak ya, kurang lebihnya 20 anak tuh. Itu baru lagi main. Di situ tuh gedung-gedung Belanda, di situ ada gedung Belanda banyak di situ tuh. Itu di situ tuh, di kampung itu tuh, selama di perjalanan si Londo itu nggak ngelihat yang namanya orang dewasa tuh, nggak ngelihat. Jadi dia jalan itu, si anak-anak yang kecil itu lagi main tuh pada ngeliatin sama si Londo itu, sama si Sinyo itu tuh ngeliatin, malah ngeledek maksudnya tuh, Sinyo gila. Itu malah sisinya tuh senyum. Terus sisinya terus ngomong, Dek, jangan bilang begitu, nggak boleh, itu dosa, Dek. Menghina orang itu sama dengan menghina Allah, nggak boleh, Dek, kata si Londo itu, kata sisinya itu. Kata si anak-anak itu, kayak tahu aja loh, kayak tahu ya, emang dari dikasih tahu sama guru tuh nggak boleh menghina itu dosa.
Jadi jangan ya dek. Oh iya, maaf, saya minta maaf. Sebab kamu kulitnya kayak orang Belanda, begitu. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau kamu nggak tahu. Ya udah ya, kalau main-main boleh enggak kalau minta air minum. Tapi si anak kecil itu nggak ada yang ngasih, malah lari ke rumahnya masing-masing, lari. Itu si anak itu, si Londo itu, si Sinyo itu pada ngeliatin, nungguin. Mungkin pikiran si Sinyo, si Londo itu mungkin pikirannya ada di satu di antaranya ada yang ngambil mungkin gitu ya. Tapi ditunggu itu gak ada yang keluar lagi, gak ada. Si Londo tuh di situ udah jenuh melanjutkan perjalanan, jalan terus. Udah jauh, udah perjalanan beberapa menit kemudian, pas nengok ke belakang yang tadinya bangunan-bangunan Belanda itu gak ada. Gak ada itu bangunan-bangunan itu tuh gak ada. Di situ banyak banyak alang-alang di situ tuh. Jadi ya, bala lah, seperti di hutan gimana balanya gitu banyak. Kalau kata orang Sunda sih kirinyung, badotan atau segala macam kata orang Sunda sih. Jadi semuanya itu jadi begitu. Itu si Londo itu senyum. Kok aneh di sini kan tadi banyak rumah, tapi sekarang kok gak ada anak-anaknya, gak ada. Aneh, emang ini kampung apa ya? Kayak kampung kok seperti kampung setan. Aneh. Si Londo itu di situ ngeliatin aja yang bekas-bekas rumah tadi, di situ diliatin itu langsung. Dia lagi meliatin, memperhatiin itu bekas-bekas bangunan tadi, nggak taunya dari belakang ada ibu-ibu di belakang tuh. Dari belakang ibu-ibu dia manggil, hei Sinyo, lagi apa di situ? Pas dia nengok, oh Bi, enggak Bi, saya lagi nyari rumah, tadi di sini ada rumah banyak, tapi pas sekarang nggak ada. Kenapa Bi? Itu si ibu-ibu itu sih dia senyum. Sinyo, nggak aneh di sini tuh. Emang kalau orang baru lewat ke sini pasti kelihatan tuh bangunan-bangunan Belanda. Emang ada. Pokoknya setiap orang baru lewat ke sini pasti ada. Semuanya juga di sini tuh ada 7 rumah. Yang besar-besar 7 rumah. Tapi yang kecil-kecilnya banyak di sini. Oh begitu Bi. Tapi itu sebenarnya bangsa apa? Udah, Sinyo nggak usah tahu kamu. Ya udah kalau mau jalan-jalan aja. Ya Bi, maaf ya Bi, udah nanya-nanya sama Bibi sampai begitunya. Udah nggak apa-apa Sinyo. Kamu Sinyo mau kemana? Mau nggak tahu Bi, saya mau jalan. Mau kemana? Terus terang aja, nggak tahu Bi, saya mau jalan. Nyari apa? Nggak tahu Bi, saya mau jalan. Itu si ibu-ibu itu senyum tuh ya, ibu itu. Terus dia itu selendangnya tuh selendang, Sinyo sini Sinyo. Ya Bi, ada apa? Nih Sinyo, kamu barangkali ada panas atau apa nih, sama Bibi dikasih selendang, mau enggak? Selendangnya tuh warnanya kuning, selendangnya tuh. Ya Bi, mau. Itu selendangnya tuh sama si ibu itu, si Bibi itu dimasukin ke lehernya, dikaitin ke lehernya. Udah dikaitin begitu, itu selendang tuh nggak nampak. Jadi seperti gimana ya? Seperti masuk ke tubuhnya si bule itu, seperti masuk. Gak ada. Terus si bule itu, di mana selendangnya? Itu di leher kamu. Gak ada Bi, gak ada. Ada itu. Udah nanti kamu kalau seumpamanya panas atau hujan atau apa, udah kamu ngomong aja, selendang nutup gitu aja, insya Allah bakal keluar. Oh begitu Bi. Emang ini selendang apa Bi? Udah jangan banyak kamu. Udah itu aja. Ya Bi, terima kasih. Itu si Bibi itu ngomong gini, udah sekarang Sinyo kamu kalau mau jalan-jalan, Bibi mau pulang, udah siang. Di rumah ada si emang lagi sakit apa Bi? Ya tahu tuh sakitnya udah lama, udah puluhan tahun. Oh begitu Bi.
Udah ya sana ya sinyo, bibi mau berangkat ya bi, terima kasih. Udah begitu, itu yang namanya si bibi itu menghilang. Itu si Rono juga kebingungan. Dia dalam hatinya berpikir, dalam hatinya tuh, kok ini di sini kejadiannya lain-lain, aneh, di sana begini hilang, di sini hilang. Apa ini daerahnya daerah mana ya? Apa daerah gimana? Kok sepertinya seperti di daerah apa ini? Apa di tempat setan atau di tempat apa ya? Kok selalu waktu di masjid, di musola, di sana si abahnya hilang, di situ rumahnya hilang, anak-anaknya hilang. Sekarang lagi di sini si bibi hilang. Ini tempatnya tempat apa? Itu dalam hatinya si Londo tuh begitu. Ini apa ya kok? Jadi sisinya itu malah duduk di situ merenung. Apakah ini satu mimpi, kata si Londo itu ya, kata sisinya itu. Apakah saya ngimpi atau gimana? Kok setiap kejadian di daerah mana kok selalu dengan akhirnya menghilang, dengan akhirnya gak ada. Apa saya ini berhadapan dengan manusia, apa dengan siapa atau dengan siapa? Selalu aneh. Ya Allah, kenapa kok hidup saya jadi begini? Kata si Londo itu. Ya Allah, apakah ini perjalanan saya ini salah atau gimana ya Allah? Minta petunjuk. Gimana ini saya selanjutnya ya Allah, kok saya selalu begini, ketemu sama orang menghilang, ketemu sama kampung menghilang. Itu selalu setiap perjalanan, entah daerah mana selalu. Itu sisinya itu lagi duduk di situ, lagi merenung nasibnya itu. Lagi duduk di situ di batu. Nggak taunya dari depan ada ular besar ya seperti ular naga lah, betul. Si ular itu berdesis mendekat. Itu si Rono tuh berdiri kaget melihat ular segitu besarnya, kaget. Itu si ular itu semakin lama semakin mendekat, mendesis. Si ular itu langsung ngomong, "Hai Londo, gak usah takut Londo, udah kamu apa yang kamu mau, apa yang kamu cari, aku tahu," kata si ular itu. "Saya tahu apa yang kamu maksud, apa yang kamu mau itu saya tahu." Kok ular bisa ngomong? Apakah saya ngimpi atau gimana? Enggak, kamu Londo nggak ngimpi, sinyo. Kamu nggak ngimpi. Kok kayak di dongeng aja ular bisa ngomong? Ini bukan dongeng, ini kenyataan. Tapi kan namanya ular itu namanya binatang, setahu saya, kata si Londo. Setahu saya nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada. Tapi kok ini ngomong? Ya udah gini aja sekarang sinyo. Coba tutup mata kamu. Mau ngapain? Nggak, saya takut dimakan sama kamu, katanya tuh. Enggak, saya nggak doyan manusia, enggak. Boro-boro manusia, kata si ular itu. Boro-boro manusia. Kambing, ayam itu nggak doyan, kata si naga itu tuh. Si Londo nanya lagi, tapi kamu makannya makan apa kamu? Ya seadanya tuh apa ya, seperti apa atau manusia atau apa? Enggak. Pokoknya kata si naga itu, kalau ada ridha Allah, izin Allah itu di situ ada makanan ya dimakan. Contohnya gimana naga? Ya kadang-kadang ada orang yang lagi bikin sesajen di bawah pohon atau di mana tuh, langsung deketin, langsung dimakan. Udah kenyang pergi lagi. Oh, jadi kamu selalu makannya makan sesajen? Iya, makan sesajen. Jadi kalau ada orang nggak ada sesajen, nggak ada makan, oh berarti kamu laku sesajen ya, kata si Londo. Berarti kamu makhluknya makhluk doyan sesajen ya. Itu si naga tuh berdesis, si naga tuh mungkin berdesis ketawa atau gimana kurang tahu ya.
naga. Ya udah gini aja, Sinyo, mau enggak dikasih apa naga? Bilangnya jangan naga, kata si naga itu. Saya juga punya nama. Emang punya nama kamu siapa? Kata si bule itu. Naga, nama saya namanya Naga Keling. Jadi manggil saya itu si Keling. Oh iya, ya udah kalau jangan itu jangan manggil Naga Keling, panggil aja Keling. Emang naga itu warnanya hitam, warnanya emang hitam. Jadi si Londo tuh tadinya merasa takut, udah ngobrol-ngobrol udah akrab begitu, jadi dia malah mendekat, udah mendekat. Terus si Londo itu megang kepala naga. Pas dipegang, naga itu berubah jadi kakek, berubah. Pas dipegang begitu sama tangan kiri sama tangan kanannya si Londo itu, si Sinyo itu orang si naga itu berubah jadi kakek saya. Itu dia ngomong, terima kasih kamu udah nolongin saya dulu, kata si kakek jelmaan naga itu. Dulu saya berbuat jahat, berbuat kekejaman, berbuat biadab. Satu dikutuk dulu tuh, dikutuk sama dewa, dikutuk jadi naga. Nanti kamu bakal suatu saat ada anak bule, kamu pegang kepala kamu, nanti kamu jadi manusia lagi. Kamu harus sadar, harus insaf gitu Londo, Sinyo. Makanya kata si kakek itu, makanya saya banyak terima kasih. Dulu emang saya tuh berbuat jahat, berbuat segala macam yang merusak lingkungan segala macam, makanya dikutuk sama dewa jadi naga. Emang diceritain begitu, nanti bakal ada anak bule turunan Belanda, dipegang kepala kamu bakal jadi manusia lagi. Sekarang kata si kakek itu, sekarang saya udah jadi manusia normal lagi, alhamdulillah, terima kasih. Emang kakek dulunya siapa? Kata si Londo itu. Jadi si kakek itu jadi merasa ada rasa ragu gitu mau menceritakan siapa dia tuh. Coba kakek jujur aja, kalau kakek ini siapa? Ya kalau kamu mau maksa, ya kakek mau cerita. Kakek ini sebenarnya empu suka membuat pusaka. Cuma pusaka yang empu buat tuh, yang dibuat sama saya tuh, kata saya, itu semua untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Disitulah kena kutukan dari dewa. Oh begitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada dewa, adanya Allah. Iya, emang adanya Allah, kata si kakek itu. Jadi kalau kakek sekarang kepercayaannya apa, agamanya apa? Kalau saya, kata si kakek itu, kalau saya itu Hindu, katanya itu. Oh kalau Hindu itu yang bagaimana kakek? Hindu ya seperti orang Islam, paimbaran atau gimana sholatnya di masjid. Jadi setiap itu tuh kalau Islam kan di masjid. Kalau ada yang punya modal ke tanah suci. Jadi kalau saya sih di kuil, di kuil. Kalau kuil itu apa? Ya semacam masjid, Masa kamu nggak tahu kuil? Nggak tahu kek, namanya kuil itu nggak tahu. Ya udah, kalau kamu pengen tahu kuil, ayo ikut sama kakek. Itu si Londo itu ikut dengan si kakek, ikut jalan terus. Kek mau kemana? Ya katanya kamu pengen tahu kuil. Oh iya kek, udah kamu jangan banyak ngomong, bentar lagi tuh di depan ada kuil. Begitu kek.
jalan sejam 2 jam jalan tuh jauhnya udah lumayan. Udah dekat tuh si kaki ngomong tuh udah kelihatan bilangnya, kamu mau ikut kemana kek? Katanya kamu pengen tahu kuil. Oh iya kek, saya mau. Itu si Rono tuh masuk ke kuil. Jadi kuilnya tuh seperti gimana ya? Ya bentuknya tuh begitu aja kuilnya, gimana kalau seperti kalau sekarang si candi lah, kalau sekarang si candi gitu, seperti candi begitu bentuknya tuh. Itu si orang tua itu masuk pertama, si Rono itu ikut masuk. Si kakek itu dia baca mantra atau apa kurang tahu, nggak tahu ya. Itu si Rono itu si bule itu bengong. Kakek lagi apa, lagi ngomong sama siapa? Enggak sih, saya tuh lagi minta pengampunan sama dewa, sama Sang Hyang Widi. Saya minta pengampunan dosa-dosa yang dulu udah pernah dilakuin. Tapi kek kalau orang Islam nggak begitu kek. Ya itu kan masing-masing cara, masing-masing tujuannya. Kalau kamu ya begitu, kalau saya begini, itu masing-masing. Tolong ya kamu jangan usil, jangan banyak alasan. Enggak kek, masalahnya saya tuh nggak tahu, kata si Rono tuh. Nggak tahu, jadi harus nanya. Ya bagus harus nanya, tapi jangan berlebihan. Oh ya kek, maaf ya kalau berlebihan. Udah di situ lama ya, kurang lebih 1 jam si namanya si Rono tuh lihat sana lihat sini, ke depan ke atas ke belakang semua diteliti. Si Rono itu putar-putar itu tuh di candi itu putar-putar. Itu bentuknya juga aneh. Di situ tuh ada patung perempuan, ada patung laki-laki, ada patung binatang, segala macam. Itu di dindingnya tuh ada gambar-gambar begituan. Oh ini, tapi si Rono itu penasaran, ada satu itu lukisan seperti pahatan. Kayak saya mau nanya lagi satu, boleh enggak? Mau apa lagi nanya? Kalau ini gambar apa? Oh kalau ini gambar dewa apa itu? Kayak ini dewa Surya yang suka mengeluarkan matahari, panasnya matahari. Ini Dewa Surya ini penguasa alam di waktu siang. Kalau malam lagi nggak ada lagi. Itu yang ada matahari ini dikarenakan kekuasaannya dewa ini. Itu si Rono tuh senyum. Masalahnya lain kepercayaan, lain adat, lain tradisi. Tapi si Rono tuh mau nanya lagi, takut salah, aja diam. Ya udah kakek, terima kasih udah dikasih tahu. Saya mau jalan lagi. Ya silahkan, terima kasih kakek udah ditolongin sama kamu. Udah kakek sekarang udah jadi manusia lagi. Udah, terima kasih, ucap terima kasih ya. Ya sama-sama. Itu begitu si Rono turun dari candi itu hilang lagi, nggak nampak lagi. Nggak nampak, tanpa bekas. Di situ hutan belantara. Ada di situ pepohonan besar seperti pohon jati lah. Mungkin itu umurnya udah ratusan tahun, mungkin besar itu pohon jati besar. Udah keluar dari situ si Rono itu sinya itu senyum lagi. Tuh ya, aneh. Kenapa kok selalu begini? Apakah ini apa? Kok selalu diakhiri dengan hilangnya, diakhiri dengan ya adanya, kok selalu begitu hidup saya itu dari. Jadi si Rono itu nggak mau ambil pusing, jalan terus semakin lama semakin jauh. Di situ ada kali, di situ tuh ada kali besar. Pas nyampe ke kali besar ada suara azan duhur. Lalu dia itu mandi, abdas, sholat wirid, udah gitu tuh, udah wirid, dia langsung jalan lagi, terus ikutin arah sungai. Itu jalan tuh, itu yang namanya batu, di kali itu namanya batu.
besar-besar itu yang namanya bule, jalannya susah banget, udah licin udah apa, jalan batu sampai loncat sini loncat batu, antara batu ke batu, batu ke batu selalu. Itu yang namanya kali itu ikannya banyak, ikannya tuh banyak, ikannya ya besar-besar juga. Tapi itu si Lono tuh nggak tertarik masalah ikan tuh, nggak tertarik, nggak ada jadi dia yang dipikirin nggak tahu yang dipikirin itu apa. Dia selalu terus jalan semakin tinggi semakin itu jalan. Pas di situ di pinggir kali itu ada ini, ada gubuk di situ tuh. Si Lono itu duduk di situ, mau istirahat dulu di sini, capek udah jalan, mau istirahat, mau duduk itu si Lono tuh duduk di situ, bandung enak, angin sepoi-sepoi sambil senderan. Si Lono itu senderan sampai sepoi angin, nggak taunya tidur ngorok si Lono tadi karena habis loncat-loncatan di batu. Di waktu tidur itu si Lono itu mimpi ada yang bawa, ada yang ngajak, itu perempuan cantik, ada yang ngajak. Kata si perempuan, bule, kamu lagi apa di situ sendirian aja? Enggak tahu, saya lagi duduk habis jalan capek, sini lagi duduk aja istirahat. Oh gitu. Mau nggak ikut kemana teh? Udah ikut nggak? Mau kemana? Ayo ikut. Itu yang namanya si Lono waktu mimpi, dia dibawa ke atas, itu di atas ada keraton, di atas tuh ada keraton. Itu penghuninya tuh semua perempuan, semuanya tuh perempuan semua, cantik-cantik. Itu si Lono pada diledek sama perempuan. Itu biasa aja, santai, mungkin dikarenakan masih anak kecil atau gimana nggak tahu ya. Itu biasa aja, malah kegelian. Oh teh jangan begitu teh, saya nggak tahu siapaan itu, jadi diledek. Terus datang satu yang agak tua, begitu datang dia ngeliatin si Lono itu, ngeliatin, senyum. Sini kamu sini. Siapa? Ya kamu sini. Itu si Lono tuh mendekati orang yang tuaan itu, dia bawa tongkat. Itu semuanya itu pakaiannya tuh serba putih, pakai, jadi pakai mahkota yang mungkin tuh ratunya mungkin. Bu, kalau ibu di sini apanya? Kok di sini paling tua ibu? Ya di sini saya paling tua, di sini saya ini ratu. Ini namanya ratu apaan ini, kok ada di atas? Itu si ratu ngomong, ini namanya negara atas angin. Di sini negara atas angin. Jadi kalau kamu mau ke sini, jadi nggak sembarangan, harus ada yang bawa. Kalau nggak ada yang bawa nggak bakalan bisa. Oh begitu. Iya, kamu berarti saya kesini udah miliknya bagus. Iya, kamu miliknya bagus. Udah kehendak Allah, udah kehendak Maha yang Kuasa, kamu harus datang ke sini. Udah ada dari ceritanya, udah kamu harus ada di sini. Itu si Lono tuh di dalam mimpinya tuh ketemu keraton di atas angin. Itu si ratu itu nanya, kamu sebenarnya tujuan kamu tuh apa? Kok sampai sini, kamu sampai nyampe ke sini? Udah nggak tahu Kanjeng Ratu. Dulu saya tuh sama guru ngaji saya disuruh ke pengembaraan. Pengen apa kamu pengembaraan? Orang begini, orang sakit bisa sembuh. Jadi saya sama guru saya tuh disuruh, sama guru ngaji saya tuh disuruh pengembaraan. Itu yang namanya ratu tuh senyum. Ya udah, kalau kamu begitu, kamu mau nggak diajar?
Belajar apa Ratu? Mau nggak? Itu jadi si tangannya si Londo itu sama si Ratu, sama Ratu, coba tangannya kamu ke sini. Mau apa Ratu? Udah sini tangannya. Jadi si tangannya si Londo itu dipegang, ininya tuh dipegang sama Ratu tuh, dipegang. Terus dia mulutnya tuh kumat kami, tahu baca mantra, tahu baca ayat, tahu nggak tahu, udah nggak kedengaran, cuma kelihatan kumat kami itu tuh. Itu waktu dipegang si Londo itu berasa di tangannya ada yang masuk, ada yang berasa deh ya, ada yang masuk. Jadi udah begitu si Ratu itu, dah kamu sekarang insya Allah udah punya bekal buat hidup kamu, baru nanti kamu dewasa, udah ya, udah kamu sekarang pulang. Terus manggil Dayang sini Dayang, udah nih anak anterin lagi ke sana, takut kelamaan, takut capek. Itu semuanya tuh semua hormat sama Ratunya, semua hormat semuanya tuh udah hormat. Mungkin dikarenakan kebiasaan si bule itu cium tangan, itu si Ratu tuh malah senyum, diajak salaman cium tangan tuh senyum, dicium. Udah itu tangannya Ratu, aduh wanginya nggak tahu kembang apa, tahu wanginya apa nggak tahu. Udah cium langsung dianterin lagi sama Dayangnya. Itu udah turun, dia tuh langsung bangun, sudah tuh bangun dari tidurnya tuh. Gak taunya udah tengah malam, tahu berapa jam tuh, tidur ngorok, tahu berapa jam. Bangun udah malam bangun tuh. Dia langsung bangun, dia bangun sadar, alah kok gelap, udah malam ya, alah pas saya tidur kelamaan ya, tahu asa enak banget tidur. Jadi si di gubuk itu, di pinggir kali itu si Londo tuh duduk merenung sendirian aja, duduk. Pas dari jauh tuh ada suara samar-samar,